Kenapa tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi, punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli-beli minyak di luar. Bangun kilang juga sama. Bangun kilang itu kan ibarat Anda tuh punya mobil Formula 1, Formula One, mana boleh pakai sopir go-kart yang bangun, bos? Gue bilang. Yang pengemudi F2 aja nggak boleh bawa F1 kok. Bagaimana Anda bisa lelang yang menangnya Korea SK yang bangun di Roba, yang lead sekarang rekayasa industri BUMN kita. Harusnya semua itu non tunai. Makanya Januari saya udah paksakan semua SPBU non tunai. Ada beberapa masih menolak. Dan saya sudah paksakan uang promosi harus ditambah di My Pertamina. Kalau Anda mau dapat potongan harga, Anda harus gunakan aplikasi My Pertamina. Kita kan ada BPK lagi kan? Saya tahu BPK loh. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, Tuhan pun nggak bisa menghukum siapapun. Jadi kalau BPK menyatakan ada kerugian negara, kamu dipanggil-panggil tuh. Kayak saya tuh dipanggil-panggil. Walaupun cuma satu jenis kilang, tapi direksi ngotot. Oh Pak, yield-nya akan turun Pak kalau cuma ngambil satu macam minyak mentah. Emang gue pikirin bukan duit gue yang bangun kilang kok. Kan dia mau cari pasar kita. Terus kemarin alasan lagi minggu lalu, saya udah kesel sama mereka. Alasannya apa? Nanti Aramco Etok akan jual minyak mentahnya mahal Pak. Kilangnya dibuat rugi Pak. Kan perjanjiannya kan saya beli BBM-nya dengan harga MOPS. Itu yang masukin minyak mentah, kamu yang kelola, emang saya pikirin, saya beli aja harga MOPS. Daripada sekarang, kilang kita jualnya bisa 112% dari harga MOPS. Ini alasannya bullshit gitu loh. Saya bilang. Ngarang itu alasannya. Terus akhirnya ada yang ngomong nyeletuk gitu. Itu harus bangga dong, patriot dong. Kenapa masih standarnya pakai MOPS? Itu Singapura. Untung nggak terusin itu asing-asing. Itu gendeng apa? Emang... Bagaimana bisa ekspor minyak? Orang kita itu net importer kok. Makanya saya katakan, ini juga lucu. Mereka ngotot mau beli ladang minyak di luar negeri. Anda beli minyak di luar negeri itu mahal, cuma dapat dividen. Kalau Anda cuma ambil 10-20% dapat dividen, katakanlah 5%, 4%, 5%. How come you ngutang bond 5%? Bagaimana Anda minta pinjaman uang 5%, lalu beli sesuatu ngarapin dividen 5%? Kalau dibagi dividen, kenapa tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi, punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli-beli minyak di luar. Sama kayak LNG. Sudah tahu laporan dari konsultan 2017-18. LNG akan drop. Apalagi ada shale gas dari Amerika gitu ya. Murah, tinggal Anda ambil. Lalu mereka kontrak sampai 45 tahun. Dengan nilai 34 miliar dolar. Gendeng kan? Dan nggak bisa dibatalin. Lu mau ngamuk, dia todong kita tanda tangan. Saya bilang saya nggak mau tanda tangan, pecat saya aja. Ini udah terjadi. Jadi kita belum lagi beli-beli aset di luar gitu, impairmentnya ratusan juta dolar tiap tahun. Orang beli barang itu ketika barang jadi murah, bos. Saya bilang, saya baca ajaran Warren Buffett aja tahu kok. Cuma baca buku aja ngerti kok. Ini enggak, Pertamina beli orang lagi turun, dia beli paling tinggi itu harganya itu. Ini ada apa? Bangun kilang juga sama. Bangun kilang itu kan ibarat Anda tuh punya mobil Formula 1, Formula One, mana boleh pakai sopir go-kart yang bangun, bos? Gue bilang. Yang pengemudi F2 aja nggak boleh bawa F1 kok. Bagaimana Anda bisa
lelang yang menangnya Korea SK yang bangun di Baroba, yang lead sekarang Rekayasa Industri BUMN kita. Makanya My Pertamina itu saya lagi push, ini juga sangat mengecewakan. Saya bilang harusnya semua itu non tunai. Makanya Januari saya udah paksakan semua SPBU non tunai. Ada beberapa masih menolak. Dan saya sudah paksakan uang promosi harus ditambah di My Pertamina. Kalau Anda mau dapat potongan harga, Anda harus gunakan aplikasi My Pertamina. Pemakai customer bisa 50-60 juta. Bagaimana bisa My Pertamina cuma 1 juta lebih? Yang minimum bisa 5-6 juta dong. Nah ini saya kasih KPI pada mereka. Ini mesti push ini. Saya tidak mau tahu. Makanya My Pertamina sekarang cukup baik. Udah mulai jalan. Dan mau tanya gimana caranya nggak bernasib? Patra Jasa juga kita lagi bikin subholding sekarang. Kita mungkin akan lepas. Ngapain sih lu pegang properti? Kan sebenarnya sederhana gitu kan. Jadi Pertamina ini terlalu besar. Terlalu banyak maunya. Dan supaya mungkin ya, cucuk cicit perusahaan itu, Cangga ini, bisa seenaknya bagi bonus. Tanpa perlu minta izin Dewan Komisaris. Saya tanya, kok bisa bagi bonus cucuk perusahaan sampai 230 miliar lebih untuk 4 direksi? Gila apa? Mereka jawabnya itu enggak. Memang enggak perlu minta izin komisaris kok. Tapi kan ada asas kepatutan. Masa yang induknya aja cuma dapat 20 miliar ya gue udah marah, gue bilang 20 miliar. Gak bener gue bilang lu kerja kayak gitu 20 miliar. Tapi kalau kamu kerja bener 50 miliar juga saya kasih. Bagaimana cuma menjual barang rugi bisa dapat segitu? Seenaknya jual gas dikasih hutang lagi. Siapa yang nggak mau beli sama kamu? Dikasih cicil. Terus gara-gara berhasil jual dapat bonus. Tapi dia bilang ini tidak menyalahi hukuman, tidak menyalahi aturan. Kita kan ada BPK lagi kan? Kalian tahu BPK loh? Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, Tuhan pun nggak bisa menghukum siapapun. Jadi kalau BPK menyatakan ada kerugian negara, kamu dipanggil-panggil tuh, kayak saya tuh dipanggil-panggil. Walaupun akhirnya juga bingung, nggak ruginya di mana gitu loh. Nah inilah kita ini terlalu banyak oknum. Justru saya bilang kita kan bicara current account deficit. Ketika Aramco, Etnok, mereka kan bingung mau jual bahan minyak mentahnya. Jadi idenya itu adalah bagaimana Etnok Aramco bangun kilang di kita. Walaupun cuma satu jenis kilang, tapi direksi ngotot. Oh Pak, yieldnya akan turun Pak kalau cuma ngambil satu macam minyak mentah. Emang gue pikirin bukan duit gue yang bangun kilang kok. Kan dia mau cari pasar kita. Terus kemarin alasan lagi minggu lalu, saya udah kesel sama mereka. Alasannya apa? Nanti Aramco Etnok akan jual minyak mentahnya mahal Pak. Kilangnya dibuat rugi Pak. Kan perjanjiannya kan saya beli BBM-nya dengan harga MOPS. Itu yang masukin minyak mentah, kamu yang kelola, emang saya pikirin, saya beli aja harga MOPS. Daripada sekarang, kilang kita jualnya bisa 112% dari harga MOPS. Sedangkan pengusaha swasta bisa beli 5% dari MOPS. Ini alasannya bullshit gitu loh. Saya bilang. Ngarang itu alasannya. Terus akhirnya ada yang ngomong nyelutuk gitu. Kita harus bangga dong, patriot dong. Kenapa masih standarnya pakai MOPS? Itu Singapura. Tentu nggak terusin itu asing-asing. Lu gendeng apa? Emang MOPS Singapura yang bikin? Itu kan dari pasar dunia gitu loh. Kenapa lu nggak bicara lu mau beli komputer pakai US dollar gitu loh? Pakai daun aja tuh di kampung.